Jadi bahkan sampai Chef Arnold sama Mas Jejo bahkan sampai beli, bahkan belinya tidak cuma satu tapi fenomena Gozali yang menjual foto selfie-nya dan meraup untung 1,5 miliar di OpenSea membuat banyak orang penasaran apa itu NFT. Oke, tapi di sini aku nggak akan bahas apa itu NFT, apa itu OpenSea, bahkan siapa Gozali, karena udah banyak banget channel YouTube lain yang bahas ini dan ya gak unik aja nanti jadinya. Di sini aku akan bahas fenomena ini berdasarkan sudut pandang pendidikan. Dengan bayangan keuntungan yang besar mengikuti jejak Gozali, banyak orang Indonesia yang terjun di OpenSea. Akan tetapi ya hasilnya gini, mereka upload foto-foto kayak gini. Oke, aku tahu aku punya batasan bahwa aku bukan anak seni, aku gak paham seni, dan ya jadi aku nyoba-nyoba search di Google apa itu seni. Dan hasilnya seperti ini. Seni adalah kalian membuat karya yang bermutu seperti tari, lukisan, ukiran. Seni meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio, atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi, gagasan, atau kepribadian teknik pembuatnya untuk dihargai keindahannya atau kekuatan emosinya. Jadi kalian bisa nentuin sendiri apakah ini seni atau bukan. Oke, dari fenomena ini kita bisa tahu nih pentingnya pendidikan. Mungkin kalian pernah mikir waktu SD, SMP, SMA, kenapa sih kita harus berangkat pagi-pagi? Kenapa sih kita harus mandi pagi dan terus nggak boleh telat? Terus kalau di sekolah tuh ada tugas banyak banget, seabrek gitu, kasih PR lagi. Nah, nanti terus di sekolah nih, kalian tuh suruh ngafalin, nulis, presentasi, atau segala macam hal yang bikin ribet dan capek gitu. Nah, di sini aku nggak bakal jelasin pentingnya belajar fisika, bahasa Indonesia, atau biologi gitu, karena mungkin kalian sudah tahu atau mungkin udah dijelasin hal itu. Di sini aku nggak jelasin itu, tapi di sini aku akan menjelaskan tentang tujuan secara menyeluruh proses belajar saat sekolah selama 12 tahun. Oke, ini 12 tahun ya, karena ya yang wajib 12 tahun. Yang pertama jelas membangun kebiasaan. Bangun jam 5 pagi setiap hari itu gampang ya kalau udah biasa. Nah, berangkat sekolah rata-rata itu paling telat tuh jam 7, bahkan ada yang 1 juga kali ya. Nah, jadi kita sebagai siswa terpaksa nih ya, terpaksa minimal bangun jam 6, karena kalau lebih ya telat. Ini kalau lebih deket ya bisa lebih siang, cuman tetap jam 6 itu paling aman ya kan. Nah, pertanyaannya, apakah bangun jam 7, 8, 9 atau bahkan jam 12 siang itu salah? Nggak salah sih. Akan tetapi sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan lembaga pemerintahan, memutuskan bahwa 07.30 atau setengah 8 pagi adalah jam kerja. Itu awal maksudnya ya. Oke, mungkin aturan ini nggak bisa mencakup perusahaan swasta, tapi orang yang bangunnya jam 9 bahkan jam 12 itu secara logika berarti dia bergadang. Nah, kalau dilihat dari aspek kesehatan, apakah bergadang sehat atau enggak? Oke, mungkin ada yang bisa bantah. Mungkin kalau 1-2 kali kan mana-mana aja kak. Oke, mungkin kalau mas 1 kali ya fine-fine aja ya. Tapi kalau ini sudah jadi kebiasaan gimana? Bangun jam 9, jam 12 yang artinya tuh tidurnya terlalu malam. Ya tetap malah nggak sehat kan? Maksudnya tuh nggak sehat kan? Kedua, pemahaman secara umum tentang dunia ini. Dunia itu kompleks, banyak norma, banyak aturan. Akan tetapi, semua aturan, semua norma itu dibuat oleh para generasi sebelumnya untuk mencapai kenyamanan bersama dalam hidup. Contoh sederhana, jika pengendara motor dan mobil tidak taat aturan, khususnya lampu merah aja deh ya, contohnya paling dasar ya, itu apa yang terjadi? Jelas macet, banyak yang ribut, atau bahkan yang paling buruk itu adalah kecelakaan. Itu buruk sih sebenarnya, benar buruk. Itulah contoh jika seseorang atau sekelompok orang tidak bisa memahami, mentaati, dan melaksanakan aturan yang ada gitu. Jadi dibuat sebuah sekolah yang dapat mempercepat dan mempersingkat seorang manusia dalam memahami dunia secara umum. Dan hal ini bertujuan agar manusia-manusia ini tidak melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat gitu loh. Jadi nggak mengganggu kenyamanan yang sudah dibuat oleh generasi-generasi sebelumnya. Yang ketiga, pola pikir. Belajar SD selama 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun,
Bahkan kalau lebih baik, itu sarjana 4 tahun akan mengubah pola pikir seseorang dalam memandang dunia, masalah, ataupun filosofi kehidupan. Hal ini karena seseorang memiliki wawasan yang lebih luas dibandingkan orang yang tidak punya pendidikan. Oke, mungkin ada yang bantah, ya kan lebih bagus pengalaman langsung atau praktek langsung gitu kan. Oke, benar. FPS kayak praktek langsung tuh benar-benar kayak powerful untuk experience. Tapi kalau kita bisa ngambil pendidikan, itu lebih baik pendidikan karena pendidikan yang seperti yang aku awal bilang itu lebih mempercepat. Shortcut istilah kalau di komputer tuh kita tuh kayak tombol cepatnya gitu loh. Itu tuh cepatnya gitu loh. Jadi kita nggak perlu melakukan hal-hal yang sebenarnya tuh bisa dipendekin tapi kita kepanjangan gitu. Itu benar-benar powerful, menurut aku itu powerful ya. Karena pendidikan adalah salah satu, oke, bukan satu-satunya, tapi salah satu untuk membuat pola pikir seseorang dengan cepat. Oke, dari video ini aku sudah membahas tujuan secara menyeluruh pendidikan formal selama 12 tahun. Mungkin ada yang berpikir kenapa nggak ada karir atau penghasilan atau apapun gitu loh yang sering berhubungan dengan pekerjaan. Karena menurut aku itu tuh salah satu bonus yang aku rasakan dan aku amati tuh kalau sekolah tuh sebenarnya ya tujuannya tuh ingin membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada siswanya, terus membuat siswa itu paham dunia itu secara umum, tapi menyeluruh gitu loh, dan memiliki pola pikir yang baik gitu, yang bagus istilahnya. Jadi kalau ada orang yang malas sekolah, nggak mau berangkat pengen keluar sekolah gitu, aku mikir tuh aneh gitu, karena pada dasarnya ini tuh gimana ya, pemerintah tuh ngasih sekolah ke kamu itu biar kamu tuh mudah gitu, biar kamu tuh menjalani hidup itu dengan mudah, biar bisa punya istilahnya patokan, pedoman gitu. Kamu nggak bisa bayangin waktu dulu orang-orang masih kayak gak dari sekolah, kayak masih hidup ya orang purba itu rasanya ya. Itu gimana coba? Dia harus belajar panjang dari orang-orang yang sudah generasi sebelumnya, dan dia harus istilahnya susah. Gimana cara dia belajar secara menyeluruh kalau nggak lewat sekolah yang sekarang gitu loh. Jadi itu sekolah tuh benar memudahkan kita. Karena pada akhirnya setelah kita selesai sekolah, kita akan menjalani kehidupan yang ya pola-polanya itu mirip gitu loh. Mungkin ada yang beda sedikit ya. Cuman nanti pada akhirnya itu mirip gitu. Kalau aku sekarang ya, rasanya kayak mirip-mirip lah. Yang walaupun kita ada sekolah mahasiswa tuh masih mirip-mirip depan kita. Ya bangun pagi juga bagus, ya kan, kita olahraga atau segala macam pelajaran yang rumit atau tugas, ya itu bisa digambarkan sebagai pekerjaan lah kalau kita istilahkan untuk orang dewasa ya. Ya mungkin ada yang beropini, kak saya kan mau jadi pengusaha gitu atau gimana gitu. Nah mungkin benar ya, kalau pengusaha mungkin beda ya artinya polanya. Cuman pada akhirnya pola-pola yang dibentuk adalah ketika kalian bisa kerja keras, disiplin dan konsisten, itu juga dibentuk di sekolah. Emang nggak secara langsung, tapi sistem-sistem yang di sekolah tuh secara nggak langsung ngajarin kita agar seperti itu gitu, membentuk siswa yang seperti itu. Oke, sekian video dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ucapan. Ya, memang wajar kalau kesalahan. Pasti ada sih sebenarnya. Nah, mungkin bagi kalian ada yang berlawanan opininya dari aku, tinggal aja tulis di komentar, nggak apa-apa. Aku suka malah kalau yang berlawanan karena kita bisa bersama-sama mencari kebenaran, apa yang benar, dan kalau bisa bahkan ya kita bisa nyari solusi atau bahkan membantu pemerintah. Nggak berlebihan, itu berlebihan. Minimal berkontribusi atas gagasan yang baru. Ya kalau nggak paling itu ya paling kita mencari kebenaran aja bareng-bareng. Udah, saya Agni, thank you.